Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para peserta remedial mata kuliah Fisika 2 serta pemirsa sekalian. Perkenalkan, nama saya Bambang Faulis akan menjelaskan tentang materi remedial, yaitu ada dua bagian. Yang pertama adalah fisika optika, kemudian yang kedua adalah fisika modern. Nah, untuk fisika optika itu merupakan bagian materi yang pertama, sedangkan yang kedua fisika modern akan disampaikan dalam video lain. Nah, baik, yang akan dijelaskan itu secara ringkas materi-materi yang akan dijelaskan ini. Untuk materi yang lebih detail dan lengkap, nanti silahkan para pemirsa bisa melihat dari video yang lain yang sudah ditayangkan sebelumnya. Nah, baik, kita akan awali dengan lensa. Jadi kita ketahui lensa ada dua macam, yaitu yang pertama adalah lensa cembung atau lensa positif atau lensa konvergen. Ada tiga sinar istimewa pada lensa ini, yaitu yang pertama, kalau sinar sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui fokus yang di belakang. Kemudian yang kedua adalah kalau sinar melalui fokus yang di depan, maka sinar akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Sedangkan yang ketiga adalah kalau sinar melalui pusat lensa, maka akan diteruskan tidak dibiaskan. Nah, kemudian rumus yang digunakan dalam lensa cembung ini ada dua. Yang pertama adalah 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen, di mana S adalah jarak benda, S aksen adalah jarak bayangan, sedangkan F adalah jarak fokus lensa. Sedangkan daya lensa itu sama dengan 1/F, di mana F adalah jarak fokus lensa. Nah, kemudian yang kedua adalah perbesaran, bisa dinyatakan dengan perbandingan S aksen dengan S atau H aksen dengan H. Nah, kalau perbesaran pakai tanda mutlak, tapi kalau kita melihat sifat bayangan, nanti minusnya diikutkan dalam perhitungan. Nah, sifat bayangan yang terbentuk itu kalau S aksen positif adalah bayangan nyata, kalau S aksen negatif bayangannya maya, kalau H aksen positif tegak, H aksen negatif terbalik, M lebih besar satu bayangannya diperbesar, dan M lebih kecil satu bayangannya diperkecil. Nah, sifat bayangan ini berlaku umum baik pada cermin maupun pada lensa. Nah, yang kedua adalah lensa cekung. Ada tiga sinar istimewa. Yang pertama adalah kalau sinar sejajar sumbu utama, maka sinar akan dibiaskan seolah-olah dari fokus yang di depan ke arah luar. Kemudian yang kedua, kalau sinar menuju ke titik fokus yang di belakang, maka sinar akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Sedangkan yang ketiga, kalau sinar melalui pusat lensa, maka akan diteruskan, tidak dibiaskan. Nah, sedangkan rumus untuk lensa cekung sama dengan lensa cembung, bedanya F-nya ini dinegatifkan menjadi min 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Sedangkan persamaan yang lain sama, demikian juga untuk sifat-sifat bayangan yang terbentuk. Ini mohon dicermati ya, karena berlaku umum. Nah, sebagai contoh yang pertama, sebuah objek, ini nomor satu mestinya ya, objek setinggi 10 cm ditempatkan 15 cm di depan lensa cembung atau lensa positif dengan jarak fokus 10 cm. Tentukan posisi, tinggi, perbesaran, dan sifat bayangan. Kemudian yang kedua adalah gambarkan jalannya sinar. Nah, jadi kalau ini kita sederhanakan diketahui hanya 10 cm, kemudian S-nya 15 cm, F-nya 10 cm. Nah, ini persamaan yang kita gunakan ada dua tadi ya. Nah, kemudian kalau kita gunakan persamaan yang pertama, 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen, kita masukkan dengan nilai yang diketahui, F-nya 10, S-nya sama dengan 15, maka kalau kita hitung akan ketemu S aksen sama dengan 30 cm positif, artinya nyata. Ingat dari sifat-sifat yang ada di sebelah kanan ini ya. Kemudian yang kedua, S aksen per S sama dengan minus H aksen per H. S aksennya 30, S-nya 15. Min H aksen akan kita cari, kemudian H-nya 10 cm. Diketahui dari soal, maka akan diperoleh H aksen sama dengan minus 20 cm. Negatif itu artinya terbalik. Dilihat dari sini ya. Ini.
Nah, kemudian perbesarannya adalah kita boleh pilih yang pertama atau yang kedua, S aksen per S yang kita pilih sama dengan 30/15 dua kali diperbesar, berarti lebih besar satu. Nah, sehingga kalau kita gambarkan sinar sejajar sumbu utama dibiaskan melalui fokus yang di belakang, kemudian sinar yang kedua melalui fokus yang di depan akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Nah, perpotongan antara sinar istimewa satu dan 2 itu adalah posisi dari bayangan. Nah, jadi kesimpulannya sifat bayangannya nyata terbalik diperbesar. Nah, dari dasar satu lensa tadi kita akan coba bahas untuk lensa ganda yang merupakan dasar dari alat-alat optika. Bisa teropong, kemudian teleskop, mikroskop, ya. Nah, itu banyak yang menggunakan dasar lensa ganda. Nah, hal yang perlu diperhatikan pada susunan lensa ganda ini yang disusun dalam satu sumbu utama yang berimpit. Nah, bahwa bayangan dari objek dari lensa pertama itu menjadi benda atau objek bagi lensa yang kedua atau H1 aksen sama dengan H2. Kemudian yang kedua bahwa jarak kedua lensa itu sama dengan bayangan lensa pertama ditambah dengan jarak benda lensa yang kedua. Atau dituliskan D sama dengan S1 aksen ditambah S2. Jadi kalau ini kita gambarkan H1 tinggi benda, kemudian ini terbentuk bayangan oleh lensa yang pertama, maka bayangan lensa pertama ini menjadi objek bagi lensa kedua atau H1 aksen sama dengan H2. Nah, kemudian jarak ke lensa yang kedua sama dengan S2, maka D jarak dua lensa sama dengan S1 aksen. Ini jarak benda oleh lensa pertama ditambah dengan S2. Nah, kemudian dari posisi bayangan lensa pertama menjadi objek bagi lensa yang kedua, kita teruskan sinar istimewanya, maka akan terbentuk bayangan akhir. Nah, itu prinsip dari lensa ganda. Sebagai contoh untuk lensa ganda, yaitu objek setinggi 10 cm ditempatkan 15 cm di depan lensa positif dengan jarak fokus 10 cm. Di belakang lensa ini pada jarak 38 cm ditempatkan lensa positif kedua, jarak fokusnya 12 cm. Yang ditanyakan, pertama tentukan posisi tinggi, perbesaran, dan sifat bayangan akhir. Kemudian yang kedua, gambar jalannya sinar. Nah, ini kalau kita ringkas, kita sederhanakan dari soal, diketahui berarti F1 10, S1 sama dengan 15 cm, H1 10 cm. Indeks 1 menyatakan lensa 1 ya, sedangkan lensa 2 pakai indeks 2, F2 12 cm, dan jarak dua lensa 38 cm. Nah, masing-masing lensa kita gunakan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu di sebelah kanan atas ini. Nah, sekarang kita akan lihat lensa yang pertama dulu. Kalau kita gunakan persamaan 1 F sama dengan 1 S plus 1 S aksen, F-nya 10, kemudian S1-nya 15, maka S1 aksen kalau kita hitung itu akan ketemu 30 cm. Positif artinya nyata. Kemudian dari perbandingan tinggi bayangan dan tinggi benda itu sama dengan S1 aksen per S1. Kalau kita masukkan nilainya S1 aksen 30, S1 15, min H1 aksen per H1 10 cm akan diperoleh H1 aksen minus 20 cm, artinya terbalik. Nah, yang perlu dicermati H1 aksen ini itu menjadi H2 untuk lensa yang kedua. Nah, kemudian perbesarannya itu S1 aksen per S1 itu 30/15 dua kali artinya diperbesar. Kemudian untuk lensa yang kedua, relasinya D sama dengan S1 aksen plus S2 ya untuk lensa ganda tadi, maka S2 sama dengan D bin S1 aksen. Jadi 38 dikurangi 30, ketemunya 8. Nah, ini adalah jarak benda bagi lensa yang kedua. Nah, kemudian kita terapkan rumus yang sama, 1 F sama dengan 1 S plus 1 X aksen. Untuk lensa yang kedua, maka akan diperoleh S2 aksen sama dengan minus 24 cm. Minus artinya maya. Nah, kemudian dari rumus perbesaran S2 aksen per S2 sama dengan min H aksen H2 aksen per H2. Kalau kita masukkan nilai yang sudah dihitung dan diketahui, ini minus 24/8 sama dengan minus H2 aksen per H2-nya.
itu sama dengan H1 aksen tadi, sama dengan 20 cm. Minus, kita masukkan tetap minus. Nah, sehingga diperoleh H2 aksen sama dengan minus 60 cm. Artinya terbalik. Nah, sedangkan perbesaran yang kedua, itu sama dengan S2 aksen per S2, 24/8, jadi 3 kali diperbesar. Jadi ini lensa yang kedua 3 kali diperbesar, lensa yang pertama 2 kali diperbesar. Sehingga M totalnya adalah M1 kali M2, tidak ditambah ya, kali M2, 2 kali 3, 6 kali, artinya diperbesar. Nah, sehingga sifat bayangannya maya terbalik diperbesar. Nah, sekarang gambar jalannya sinar itu kita gambarkan satu lensa dulu sampai terbentuk bayangan akhir ya. Sinar jajar sumbu utama dibiaskan jajar sumbu melalui fokus. Kemudian yang kedua, melalui fokus dibiaskan sejajar sumbu utama. Perpotongan dua sinar istimewa ini posisi dari bayangan H1 aksen. Nah, ini menjadi H2. Nah, kemudian kita tempatkan lensa yang kedua, kemudian sinar istimewanya kalau kita gambarkan, sejajar sumbu utama dibiaskan melalui fokus yang kedua, kemudian melalui pusat lensa dia diteruskan. Nah, dua sinar ini adalah divergen, tidak akan ketemu, maka ketemunya ke arah depan. Ditarik titik-titik, artinya ini posisi bayangan akhirnya maya terbalik. Nah, jadi sifatnya maya terbalik diperbesar. Ini dari hasil perhitungan yang sudah dijelaskan di depan ya. Nah, ini kira-kira cara menggambarkan bayangan akhir. Baik, para pemirsa. Nah, sekarang kita akan bahas soal ujian yang lalu ya. Yang ini di antara peserta banyak yang tidak lengkap, ada yang sebagian betul, tidak lengkap, salah. Oleh karena itu kita bahas supaya tidak terulang kesalahan yang sama. Nah, itu objek setinggi XY. Nah, XY ini adalah menggunakan NIM dari peserta ujian. Jadi dua jadi terakhir, kalau misalnya NIM-nya 00024, maka diambil angka 2 dan 4. Ini adalah untuk menentukan nilai XY-nya ini. Nah, sehingga tingginya 2,4 cm. Ditempatkan 16 cm di depan lensa positif yang jarak fokusnya 12 cm. Kemudian di belakangnya 63 cm itu ditempatkan lensa yang kedua jarak fokusnya 15 cm. Tentukan posisi tinggi berbesaran dan sifat bayangan serta gambarkan jalannya sinar dari objek sampai bayangan akhir. Nah, jadi persamaan masing-masing lensa sama ini ya, ada dua. Nah, kemudian ini kita ringkas penyelesaiannya, diketahui F1 12 cm, S1 16, H1 2,4, F2-nya 15, D-nya 63 cm dari soal. Nah, kemudian kalau kita terapkan rumus lensa super F sama dengan super S plus super S aksen, kita masukkan F1 12, S1 16, S1 aksen kalau kita hitung dari persamaan ini ketemu 48 cm, artinya nyata, positif. Kemudian dari perbandingan S1 aksen per S1 sama dengan min H1 aksen per H1, kita masukkan nilai-nilai yang diketahui dan yang sudah dihitung, akan diperoleh H1 aksen sama dengan min 7,2 cm. Minus artinya terbalik. Nah, yang perlu dicermati H1 aksen untuk lensa ganda itu menjadi objek bagi lensa yang kedua atau sama dengan H2. Nah, kemudian perbesaran lensa 1, S1 aksen per S1 itu akan ketemu 48/16 3 kali, artinya diperbesar. Nah, kemudian lensa yang kedua sekarang dihitung dulu dari D sama dengan S1 aksen plus S2, maka S2-nya sama dengan D min S1 aksen. D-nya 63, kemudian S1 aksennya 48 dari hasil perhitungan di lensa 1 ini. Ketemu 15 cm, kemudian kita terapkan rumus lensa super F sama dengan super S plus super S aksen. Kita masukkan F2-nya 15, S2-nya juga 15, plus super S2 aksen, maka super S2 aksen menjadi super 15 min super 15 menjadi 0. Nah, ini hati-hati matematiknya ya. Kita cermati pemirsa, super S2 aksen sama dengan 0, S2-nya tidak 0 ya. Nanti nggak cocok, maka S2-nya itu menjadi 1 dibagi 0.
1 dibagi 0 itu sama dengan tak berhingga. Atau di jauh tak berhingga. Nah, kemudian dari perbandingan S2 aksen per S2 sama dengan min H2 aksen per H2. Nah, ini S2 aksennya tak berhingga. Jadi tak berhingga dibagi dengan 15 ya tetap tak berhingga saja ya. Nah, sama dengan minus H2 aksen per H2 minus 7,2 dari hasil perhitungan lensa 1. Maka akan diperoleh H2 tak berhingga kali berapapun hasilnya tetap tak berhingga. Nah, sehingga posisi bayangan akhir itu di tak berhingga jauh. Nah, sedangkan perbesarannya tentu saja S2 aksen per S2 ya tak berhingga dibagi 8 tetap aja tak berhingga kali atau diperbesar. Nah, sehingga M totalnya pun juga M1 kali M2 juga tak berhingga. Ya. Nah, sehingga sifat bayangannya maya terbalik diperbesar di jauh tak berhingga. Nah, bagaimana pembentukan bayangannya dengan gambar? Kita lihat. Nah, sama dengan soal sebelumnya tadi, sinar sejajar sumbu utama dibiaskan melalui fokus yang di belakang, kemudian yang kedua, sinar melalui fokus dibiaskan sejajar sumbu utama. Perpotongan ini adalah posisi dari bayangan lensa pertama. Nah, itu menjadi objek bagi lensa yang kedua. Kita pasang lensa yang keduanya, kemudian kita teruskan sinar sejajar sumbu utama dibiaskan sejajar sumbu utama, maaf, melalui fokus yang di belakang. Kemudian kalau melalui pusat lensa akan diteruskan, tidak dibiaskan. Nah, sinar-sinar ini sejajar. Ini kalau kita teruskan ya sinar merah juga akan sejajar. Jadi ketika sinar nggak akan ketemu karena sejajar. Nah, maka bayangannya ke arah sebaliknya, maka S2 aksen berada di jauh tak berhingga. Nah, sehingga uh, sifat bayangannya tadi adalah maya, terbalik, dan diperbesar di jauh tak berhingga. Nah, ini dari nilai-nilai yang diketahui dalam soal yang kedua. Para pemirsa dan peserta semester remedial ini, berikutnya adalah tentang interferensi. Interferensi ada 3 macam. Ada interferensi Young, ada interferensi cincin Newton, ada interferensi selaput tipis. Nah, yang kita bahas hanya interferensi selaput tipis yang terkait dengan soal ujian yang disajikan beberapa waktu yang lalu. Nah, contoh dari intervensi selaput tipis antara lain adalah bubble ini ya. Kalau anak-anak kita main bubble atau adik-adik kita itu akan terjadi bola di permukaannya warna-warni. Kemudian kalau kita sinari CD dengan cahaya dari atas gitu akan terbentuk warna-warni. Nah, ini bagian dari prinsip interferensi selaput tipis. Jadi kalau ini selaput tipis ketebalannya D, kemudian sinar datang, kemudian sinar akan dibiaskan di dalam lapisan film itu yang indeks biasnya N, maka dia akan dipantulkan ke atas, dibiaskan lagi. Kemudian sinar yang satu lagi, yang merah ini langsung dibiaskan, dipantulkan pada bagian atas lapisan film. Nah, sinar 1 dan sinar 2 itu akan ketemu di titik P. Nah, ini kita amati. Kalau intervensi saling menguatkan, konstruktif. Kalau saling melemahkan, destruktif. Tapi ingat, sinar yang dipantulkan oleh medium yang lebih rapat akan mengalami loncatan fasa setengah. Jadi sinar 1 ini mengalami loncat fasa setengah, sehingga intervensi konstruktif itu syaratnya kalau M plus setengah kali lambda. Destruktif M kali lambda. Nah, sedangkan beda lintasan antara sinar merah dengan sinar biru ini, itu kalau kita jabarkan secara matematik, itu diperoleh persamaan delta, beda lintasan 2ND cos R. Perhatikan di sini, R ini adalah sudut bias, bukan sudut datang. Ya. Jadi kalau ini sinar datang, sudutnya I incidence, ini akan dibiaskan di lapisan film R, refraction. Nah, kita hitung dulu R, baru kita pakai untuk syarat interferensi nanti. Nah, ini jangan lupa ya. Nah, jadi dari beda lintasan tadi karena loncat fasa setengah, maka sinar 1 ya loncat fasa setengah, maka syarat interferensinya 2ND cos R sama dengan M plus setengah lambda ini yang interferensi terang maksimum. Kemudian yang minimum itu 2ND cos R sama dengan M kali lambda. Nah, ini minimum.
Nah, hanya ini sebagai catatan yang perlu dicermati. Jadi kalau M sama dengan nol itu berarti tidak ada ketebalan. Jadi kalau misalnya tebal minimal bukan M sama dengan nol, tapi mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya ini untuk tebel-tebel selanjutnya. Demikian juga untuk yang terang. Tapi kalau untuk yang terang M sama dengan nol masuk karena ada tebal terang minimum M sama dengan nol bisa terpenuhi nilai D gitu. Nah, sebagai contoh, ini sama dengan soal yang disajikan di ujian ya. Jadi cahaya monokromatik panjang gelombang 52XY, di mana XY adalah dua digit NIM terakhir peserta ujian. Jadi kalau kita ambil nih sampelnya untuk 24, berarti X-nya 2, Y-nya 4. Jadi lambdanya 5224 angstrom. Jatuh pada lapisan film, peran paralel dengan sudut datang 45. Jadi 45 adalah I-nya ya, bukan R ya, I. Kemudian indeks biasnya 1,5. Kemudian tebal filmnya berapa gitu, minimum ya, agar cahaya yang dipantulkan tersebut terjadi interferensi minimum, itu D-nya berapa. Kemudian yang kedua, kalau tebal filmnya diketahui 8XY60, XY adalah dua digit terakhir dari NIM peserta, yaitu 24 sebagai sampel di sini. Apa yang terjadi? Apakah intervensinya minimum atau maksimum? Nah, ini kalau kita ringkas diketahui panjang gelombangnya 5224 angstrom, indeks bias film 1,5, sudut datangnya 45 ya. Ini I ya. Hati-hati ini. Nah, kemudian D-nya untuk ketebalan 82460 angstrom ini terjadi intervensinya apa? Yang pertama kita terapkan hukum Snellius dulu. Jadi N udara kali sin I sama dengan NF kali sin R. Sin I-nya 45 derajat, ini sudut datangnya. N udara 1, kemudian N film 1,5 kali sin R. Kalau kita hitung dari matematik diperoleh nilai R-nya sama dengan arc sinus 0,47 dari hitungan ini diperoleh 28,1 derajat. Nah, ini baru ketemu sudut biasnya. Nah, baru sudut bias ini kita pakai untuk syarat interferensi, yaitu 2ND cos R. Sama dengan M kali lambda, itu kalau minimum. Nah, kemudian tebal film terkecil artinya M-nya sama dengan 1. Karena kalau M sama dengan 0, tidak ada ketebalan atau tidak ada filmnya gitu ya. Nah, jadi dari 2ND cos R sama dengan M kali lambda, M-nya sama dengan 1. Kalau kita hitung D-nya sama dengan lambda per 2N cos R. Lambdanya 5224 angstrom. Kemudian 2 N-nya 1,5 kali cos R. R-nya sudah dihitung 28,1 derajat. Hasilnya ketemu 1974 angstrom. Nah, kemudian kalau tebelnya diketahui 82460 angstrom ini terjadi terang atau gelap, maka dari dua intervensi persamaan ini bedanya apa ini? Yang satu M plus setengah lambda, yang satu M kali lambda. Jadi 2 ND cos R-nya sama. Nah, sehingga ditarik persamaan 2 ND cos R, lambdanya dibawa ke ruas kiri menjadi 2 ND cos R per lambda. Kalau kita masukkan 2 N-nya 1,5, kemudian eh, D-nya 82460 angstrom kali cos R, R-nya 28,1 dari hitungan ini per 522 angstrom panjang gelombangnya. Nah, kalau kita hitung ini ketemu 41,8. Nah, terus 41,8 ini lebih dekat mana ini? Lebih dekat M kali lambda atau M plus setengah lambda? Nah, kalau ini menjadi M kali lambda berarti ditambah 0,2. Kalau menjadi 41,5 dikurangi 0,3. Jadi lebih dekat de 0,2 ditambahkan. Nah, sehingga nilai 48, 41,8 itu lebih dekat ke nilai 42 atau terjadi M kali lambda berarti interferensi gelap. Nah, itu yang kita perlu cermati. Jadi kalau nilai dari ketebalan ini kita ubah atau panjang gelombangnya diubah, ya tentu saja ini bisa berbeda hasilnya gitu ya. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah tentang difraksi. Difraksi adalah pelenturan atau pembelokan gelombang karena melewati penghalang atau celah sempit. Nah, jadi difraksi itu ada dua, ada yang celah tunggalnya memanjang,
ada yang celahnya lingkaran. Nah, ini kalau celah tunggal memanjang, maka persamaannya menjadi D sin sin theta didekati dengan tangen, D tangen theta sama dengan DY per L. Tangen theta ini sama dengan Y-nya adalah dari pusat ke titik yang akan kita amati, L adalah jarak dari celah ke layar. Maka menjadi DY per L sama dengan M kali lambda. Nah, ini adalah batas gelap. Nah, batas gelap ini dipakai untuk posisi terangnya gitu. Nah, karena apa? Karena interferensi yang terjadi dari uh, lebar celah sama dengan D, intervensinya itu seolah-olah ketebalan atau celahnya setengah D. Jadi setengah D dengan setengah D di atas dan di bawah. Nah, sehingga persamaannya menjadi ini. Nah, itu kalau celahnya tunggal memanjang. Nah, yang kedua, kalau celahnya lingkaran yang perlu dicermati, maka hasil bentuk fungsi pola intensitasnya itu mengikuti fungsi sombrero. Sombrero itu seperti topi dari orang Meksiko itu ya. Jadi ada lekukan yang pertama ini di kepalanya, kemudian ada lekukan berikutnya. Nah, itu sebagai pola intensitas utama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, yang perlu dicermati, fungsi sombrero itu, maka ordenya bukan bilangan bulat. Untuk yang pertama, posisi yang pertama itu nilai dari lambda per D-nya adalah 1,220. Kalau untuk yang kedua itu 2,233. Kalau yang ketiga 3,238. Jadi kalau yang celah tunggal panjang tadi kan ordenya 1, 2, 3, tapi ya kalau untuk lingkaran bukan 1, 2, 3 tapi sesuai tabel ini. Nah, sehingga minimum terang pertama itu dibatasi dengan persamaan sin theta sama dengan 1,22 lambda per D. Nah, kemudian sin theta boleh didekati dengan tangen theta sama dengan celah tunggal panjang, boleh didekati menjadi tangen theta itu sama dengan Y per L gitu ya. Nah, sehingga persamaannya menjadi Y per L sama dengan 1,22 lambda per D. Ini mohon dicermati nih. Nah, sebagai contoh, sebuah celah tunggal berbentuk lingkaran diameternya 2, Y. Y adalah nilai digit dari NIM, berarti XY, Y-nya sama dengan 4. Ya, X-nya kan sama dengan 2 dari NIM-nya ini. Nah, sehingga 2, Y 2,4 mili, kemudian disinari dengan sinar laser, panjang gelombangnya 62 XY, ya 62 XY, X-nya 2, Y-nya 4, jadi 6224 angstrom. Kemudian di belakang celah pada jarak 3, XY meter, XY-nya 2,4, diletakkan layar untuk menangkap pola difraksi yang terjadi. Hitung luas terang utama, namanya pola airi, dan terang kedua yang terbentuk pada layar. Nah, kalau celahnya berupa lingkaran, maka hasil intervensinya juga cincin-cincin lingkaran gitu ya, bukan garis-garis gelap terang. Nah, ini kalau kita sederhanakan, D-nya 2,4 mili, panjang L-nya, jarak dari celah ke layar 3,24 meter, jadikan mili 3240, panjang gelombangnya 6224 angstrom, jadikan mili menjadi 6,224 kali 10⁴ mili. Nah, pola intensitas itu bentuknya lingkaran atau pola airi, mengenai persamaan tadi ya, sin theta sama dengan 1,22 lambda per D. Ini cermati ya, angkanya bukan 1,22. Jadi, sin theta didekati menjadi tangens, menjadi Y per L. Maka persamaannya menjadi D Y per L sama dengan 1,22 lambda. Jadi, Y-nya itu menjadi 1,22 lambda per D. Jadi sama dengan lambdanya 6,224 kali 10⁴, kemudian L-nya 3240, di celahnya 2,4. Nah, sehingga kalau kita hitung nilai ini itu menjadi 1,03 mili. Ini merupakan jari-jari pola airi. Jadi R-nya ini, jari-jari polanya ini. Nah, kemudian lebar terang utama, jadi lebar terang utama berarti lingkaran yang ini ya, yang untuk jari-jari Y tadi,
Itu kan sama dengan lingkaran berarti PR kuadrat atau PY kuadrat. Jadi P kali 1,03 dikuadratkan akan ketemu 3,3 milimeter kuadrat. Itu adalah terang yang di tengah atau terang utama. Nah, sedangkan pertanyaan kedua, kalau terang yang kedua, nah terang yang kedua itu sampai batas yang hijau ini dengan nilai sin theta 2 indeks 2,33, 2,233 ini jangan lupa nih, yang kedua, yang ketiga ini 3,238 gitu ya. Nah, jadi kalau kita hitung terang sampai dengan batas yang kedua itu berarti totalnya sampai di sini. Sehingga kalau kita hitung menjadi sin theta sama dengan 2,233 lambda per D atau DY per L sama dengan 2,233 lambda, maka Y-nya 2,233 lambda L per D. Kalau kita masukkan nilai yang diketahui, maka akan diperoleh jari-jari itu 1,88 mili. Ini pola-pola airi untuk posisi yang kedua. Jadi ini yang hijau ini ya. Nah, karena yang ditanyakan adalah terang yang kedua, terang yang pertama kan yang merah ini. Yang kedua yang hijau saja, berarti harus dikurangi yang di tengah tadi, yaitu untuk terang yang pertama. Nah, sehingga kalau kita hitung A sama dengan pi Y kuadrat, Y-nya yang kedua ini ketemu 11,06 milimeter kuadrat adalah terang total. Yang di sini plus yang di tengah ya. Nah, sehingga kalau luas yang kedua saja tentu saja dikurangi, yaitu 11,06 milimeter kuadrat untuk sampai sini dikurangi dengan yang untuk terang pertama atau utama 1, mana tadi ya, 3,3 milimeter ya, sudah dihitung di bagian sebelumnya. Nah, akan ketemu 7,76 milimeter. Nah, itu adalah terang yang kedua yang berwarna hijau ini. Gitu. Nah, oleh karena itu skema gambarnya juga perlu dilengkapi ya supaya mudah difahami oleh pembaca atau yang mengkoreksi tentu saja. Demikian para pemirsa dan para peserta remedial ini penjelasan yang terkait dengan soal ujian yang sudah disajikan yang telah kita bahas penyelesaiannya. Nah, untuk tugas yang pertama silahkan kerjakan kembali 3 contoh tadi ya yang di atas itu, yaitu dengan variabel X, Y menggunakan 2 digit terakhir dari NIM Anda masing-masing. Sebagai contoh misalnya kalau NIM Anda itu di belakangnya 00058, berarti angka 58 yang kita pakai, X-nya 5, Y-nya 8. Demikian juga untuk nomor peserta yang lain, Anda sesuaikan dengan NIM Anda masing-masing untuk menyelesaikan tugas nomor 1 ini. Silahkan dikerjakan, mudah-mudahan apa yang dijelaskan dipahami. Kalau ada yang belum paham, boleh diulang-ulang ini video untuk lebih jelas lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.